Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita akan membahas tentang PSBB, tapi bukan lagi masalah pembatasan sosial berskala besar ya. Kita akan membahas tentang perbanyak sholawat biar bermanfaat. Nah kalau masalah sholawat nih guru-guru kita yang paling ahlinya nih, ya Allah. Apa sih kehebatan dan karomah dari sholawat ini guru, silahkan. Ya mungkin kalau sholawat nanti Ustadz Ahmad lebih Oh, kasih oke. kita banyak ilmu ya. Heeh. Tapi ini menarik, kita kan lagi menjalankan instruksi dari pemerintah tentang PSBB karena angka penyebaran COVID ini eh, terbilang tinggi lah hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mematuhi aturan pemerintah Harus misalnya ya, dengan harus ya. menjaga jarak, memakai masker. Saya pengen bilang gini Mas Ali, memakai masker itu bagian dari ibadah. Loh ustadz-ustadznya kok nggak pakai masker, kita lagi live. Ya. Ini begitu cut Ya, langsung pakai masker kalau di room semua. kita pakai masker Ustadz Ahmad, Iya, saya, jaraknya aja Bang udah Ali. jauh nih gitu. Jaraknya udah jauh. Nah saya pengen bilang betapapun memang jenuh, saya juga jenuh, capek pasti. Tapi pakai masker itu bagian dari ibadah. Saya pengen bilang takwa itu luas sekali definisinya. Ada takwa yang bersifat ritual, sholat, lalu kemudian wirid, ya baca sholawat, itu takwa yang bersifat ritual. Tapi ada takwa yang bersifat sosial, zakat, sodako, kurban. Kalau hari ini barangkali memberikan apa yang kita punya kepada orang-orang yang boleh jadi ekonominya tidak Baik kita. sebaik kita. Itu juga takwa yang bersifat sosial. Yang ketiga ada takwa yang bersifat publik. Mhm. Makna kontekstual takwa yang bersifat publik itu salah satunya dengan pakai masker. Dengan pakai masker. Dengan kita pakai masker kita tidak memberi mudarat kepada orang, kita tidak memberi mudarat kepada diri kita, itu juga bagian dari takwa itu. Takwa yang bersifat publik atau kesolehan yang bersifat publik itu. Saya pernah naik motor boncengan nama istri saya, Ustazah Syifa. Kita waktu itu mau ke Ciputat Bang Ali. Mhm. Di depan kita ada ibu-ibu boncengan juga pakai jilbab panjang-panjang. Lalu kemudian tiba-tiba sen ke kanan. Hmm. Ya tahu sendiri ibu-ibu sendirian pakai motor aja PR, apalagi berdua boncengan. Ah, udah dunia akhirat PR. Iya makanya. Dia pakai jilbab panjang-panjang, tiba-tiba belok kanan, saya nggak kelihatan sennya. Karena ketutupan jilbab. Ketutup jilbabnya. Yang saya pengen garis bawahi adalah pakai jilbab bagian dari takwa, tapi angkat sedikit jilbabnya jangan sampai ketutup lampu sennya, itu juga bagian takwa yang bersifat publik. Benar. Bayangkan kalau dengan menutup lampu sen gara-gara jilbab yang terurai panjang, bukan jilbabnya yang salah, bukan itu yang saya garis bawahi, tapi adalah biar seimbang. Bayangkan kalau sennya tertutup dengan jilbabnya yang panjang, lalu orang di belakang kecelakaan meninggal, gara-gara meninggal dia meninggalkan seorang istri, anaknya jadi yatim, berapa dosa kita itu. Ya Allah. Jadi yang bersifat publik ini juga kita harus perhatikan. Nah betul tadi kata Mas Ali bahwa PSBB ini mari kita gunakan hal-hal yang positif, salah satunya dengan memperbanyak sholawat. Sholawat. Gitu. Nah, aku setuju sih masalah jilbab. Kadang-kadang juga ada beberapa berita yang akhirnya terlilit di rantai ya. Betul. Iya, Nah terlilit itu di rantai, buat cekek sendiri. buat Ya ibu-ibu, rapi lah, bisa buat dirapihin. bunda hati-hati. Dirapihin Hati-hati bisa karena itu banget. untuk keselamatan yang pemakai jilbab juga dan keselamatan yang ada di belakang kita juga sama-sama pengguna jalan. Kan? Insya Allah, jadi nanti kesana kita sendiri, nggak apa-apa ya intermezzo ya. Baik, kembali lagi masalah sholawat Ustaz Ahmad, Masya Allah. Sholawat ini banyak banget kemuliaannya, tapi akan lebih kena di hati kita kalau guru nih ilmunya dibagi ke kita guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Iskandar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam kitab Syarah Tanqiul Qaul Al-Hasis lil Imam Nawawi, di dalam bab Fadilatus Shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam halaman ke-11, hadis pertama, cetakannya saya lupa. Ya. Ustaz Ahmad nih Masya Allah nih. Detail. Ada satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Jadi ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, ada para sahabat yang datang kepada Nabi lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah,
sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidah. Hal dzalika liman hadiral qalb waqta shalah alaik. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang bersolawat kepada engkau 1 kali dengan 10 rahmat dari Allah. Apakah itu bagi orang yang hadir hatinya ketika sedang bersolawat kepada engkau atau tidak ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, la bal likulli musallin ghafilin. Tidak, akan tetapi buat setiap orang yang bersolawat kepada aku, walaupun hatinya lalai tidak ingat, maka dia tetap mendapatkan setiap satu solawatnya balasan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa yu'tihi amsalul jibal minas thawab wa tastaghfiru lahul malaikah. Allah berikan juga kepada orang itu tumpukan gunung daripada pahala kebaikan, dan malaikat juga memintakan istighfar ampunan buat orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad, amalladzi hadara qalbahu waqta shalah alayya fala ya'lamu qadra dzalika illallah. Adapun orang yang ketika bersalawat kepada aku hatinya hadir, rindu, kangen dan ingat kepada aku kata Nabi Muhammad, maka balasannya tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa tuh balasan orang yang bersolawat. Karena apa? Karena kata Nabi Muhammad begini Bang Ali. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali dibalas 10 rahmat Allah. Man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 10 kali Allah balas 100 rahmat. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alfan. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi 100 kali Allah balas dengan 1000 rahmat. Dan kata Nabi, wa man shalla alayya alfan tazahamat katifi wa katifai yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersalawat kepada aku 1000 kali, maka nanti pada hari kiamat aku akan berpelukan erat dengannya. Itu every day. Setiap Nanti, hari. Hitungannya setiap hari selawat. Setiap hari. Setiap hari ya. 1000 kali maka dia akan berpelukan erat dengan Rasulullah. Dan kata Nabi, la yamasunnar jildun masa bijasadi. Tidak akan tersentuh api neraka kulit yang bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan, hatta yubasar lahu bil jannah. Orang yang bersalawat kepada Nabi 1000 kali dia istiqomah, maka tidak akan dimatikan kecuali sudah diberi terlebih dahulu oleh Allah kabar kedudukan tempatnya di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru beberapa keutamaan salawat, banyak lagi keutamaan salawat. Baik, artinya kalau misalnya kita paham keutamaannya tiap hari pengennya sholawat kali Guru. Iya, sampai kata Nabi kan al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, bakhil itu, kikir itu kalau dia dengar nama saya tapi dia nggak mau sholawat. Ya Allah. Kata Nabi SAW. Nah saya pengen masuk Ustaz, pertanyaan yang lebih filosofis. Misalnya kenapa sih kita harus bersolawat? Kenapa kita harus bersolawat? Salah satu maknanya adalah sebagai rasa berterima kasih kita kepada Nabi SAW, pemirsa. Karena Nabi yang mengenalkan kepada kita siapa Allah, bagaimana cara menjalani agama ini. Karena itu salah satu bentuk kita memberikan rasa terima kasih itu adalah dengan solawat. Nah solawat itu makna terminologinya, makna etimologinya adalah doa. Ini ada banyak yang keliru begini. Solawat itu kan doa. Teksnya bermacam-macam. Salah satu yang populer Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana mungkin umat Islam itu bisa masuk surga? Sementara nabinya sendiri masih butuh doa oleh umatnya. Banyak yang keliru. Solawat itu kan doa. Nabinya masih butuh doa dari umatnya. Bagaimana mungkin umat Islam bisa masuk surga sementara nabinya sendiri belum tentu masuk surga. Buktinya masih butuh solawat dari umatnya. Nah ini tentu pernyataan yang cacat dan keliru dan tidak benar. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi dijanjikan oleh Allah akan diberikan segala sesuatu sampai Nabi puas. Apa saja dikasih sama Allah. Termasuk surga. Jadi sebenarnya kalau solawat itu diucapkan dari orang yang kedudukannya rendah kepada orang yang tinggi. Maknanya bukan hanya mendoakan orang yang kita solawati. Tetapi agar kita juga memperoleh keberkahan. Itu guru-guru kita Ustaz Ahmad banyak kasih contoh. Apa katanya seperti kita nendang bola. Ya mentok ke dinding bolanya balik lagi ke kita.
Iya, atau kita ada gelas kopi luwak di sini. Ini udah penuh kopi luwaknya. Kita isi lagi pakai luwak. Heeh. Kemana jatuhnya? Ini ke piring kecilnya. Tatakannya, Berkahnya. Masya Nah ini Allah. kita bagaikan tatakan gelas kopi luwak ini yang keberkahannya itu ke kita gitu loh. Masya Allah ya. Baik, artinya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya, jadi udah jelas banget Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Bukan hanya bersolawat, senantiasa. Ya kan? Terus Terus bersolawat tanpa henti. Ya. Kalimatnya present tense sebagai film mudhari. Apalagi kita, ya Allah makhluknya kagak mau sholawat bagaimana bahasanya. Masya Allah ya. Baik, ini masih ada waktu kita ya. Kita, sayang sekali habis waktunya ya. Aku ingin bertanya lebih lanjut lagi, namun insya Allah nanti kita akan di next mungkin ya kesempatan yang selanjutnya. Baik, ada yang ditambahkan sedikit? Aman, sudah. Aman ya. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ini senang nih kenapa? Karena saat lagi kita akan bertemu dengan Ustadz Syam. Kita akan belajar ngaji, yuk siapkan Al-Qur'annya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.